Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini masih tetap semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa? Telur. Oh, nasi goreng, mie, ya, ikan, dan roti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan karena kita telah sarapan terlebih dahulu, nah hari ini mudah-mudahan diberikan yaitu kekuatan, diberikan energi untuk melaksanakan yaitu kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita yaitu membaca doa terlebih dahulu. Karena itu yang untuk ketua kelas silakan pimpin doa pada hari ini. Duduk siap, siap. Duduk rapi, rapi. Siap berdoa dimulai.
berdoa. Selanjutnya Bapak akan yaitu mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk sekolah. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Mudah-mudahan selanjutnya juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu menuntut ilmu. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Pancasila. Oleh karena itu mari bersama-sama yaitu berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai, silakan berduduk kembali. Nah, alhamdulillah tadi telah kita nyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Untuk lebih semangat kembali, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Nah, seluruhnya tepuk semangat. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas hari ini. Nah, sebelumnya tahu apa itu gaya? Tahu. Nah, manfaat gaya tahu? Tahu manfaat gaya? Ayo, ada yang tahu nggak manfaat gaya? Ada yang tahu? Tidak. Nah, coba maju ke depan. Silakan yang mau maju ke depan siapa? Yang mau mencontohkan? Ya, Pandu, maju, coba. Ayo. Nah, coba Pandu silakan buka pintunya. Nah, pintunya terbuka tidak? Karena ada apa? Karena ada kan? Berupa apa? Nah, tadi coba sekarang pintunya ditutup kembali. Nah, itu berupa apa? Berupa dorongan. Jadi pintunya tertutup kembali. Nah, itu salah satu manfaat dari gaya. Itu adalah gaya apa? Gaya outdoor. Nah, silakan Pandu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pandu semuanya. Nah, itu salah satu manfaat dari gaya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keduanya kita dapat mendemonstrasikan macam-macam ataupun jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah tadi melihat yang dilakukan oleh Pak
madu. Nah, jadi gaya itu apa? Gaya adalah, ayo, gaya adalah, ayo, ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu? Lupa? Lupa? Nah, jadi gaya itu adalah suatu interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Itu yang disebut dengan gaya. Nah, gaya terbagi berapa jenis? Ayo. Ada 5. Apa itu? Gravitasi. Nah, jadi ada berapa? Bener nggak? Ayo, hitung coba ada berapa? Pertama tadi gaya otot. Dua, gaya gesek. Tiga, gaya magnet. Gaya gravitasi. Gaya gas. Ayo. Sudah. Gaya mantul. Nah, gaya itu jadinya ada 6. Nah, nanti kita pelajari hari ini yaitu mengenai tentang gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya juga banyak. Gaya otot pengaruhnya tadi bisa membuka pintu, bisa menutup pintu dan lain sebagainya. Gaya gesek banyak juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu orang yang apa? Berjalan, orang yang menggunakan sepeda, rodanya berputar. Nah, itu adalah salah satu gaya gesek. Nah, sebelum kita memulai ke materi kita, yaitu Bapak menyampaikan seperti biasa, yaitu kesepakatan ya kelas hari ini. Kesepakatan kelas hari ini yang pertama, tertib di dalam apa? Kelas ataupun di dalam belajar dan memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, coba dilihat kelilingnya, pakaiannya sudah rapi semuanya? Sudah rapi? Nah, dirapikan dulu yang belum rapi. Yang sudah rapi ya, terima kasih. Nah, silakan perhatikan kembali. Nah, berdasarkan identifikasi yang Bapak lakukan, ada dari kalian itu yang gaya belajarnya ada yang audio, yang hanya mendengarkan. Ada juga yang visual itu melihat. Nah, dan ada juga yang kinestetik itu harus melakukan dengan percobaan. Oleh karena itu, sambil melihat layar mengenai tentang gaya di sekitar kita. Nah, jadi apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau berhenti bergerak. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak ataupun benda yang bergerak menjadi diam. Nah, ini adalah mengenai tentang gaya. Nah, di sini macam-macam gaya. Yang pertama gaya otot itu apa? Gaya kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Benda jatuh ke bawah itu termasuk
termasuk gaya gravitasi. Ya contohnya buah dari pohon di atas pohon kemudian jatuh. Nah itu termasuk gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bergesekan seperti ketika menggosok tangan, contohnya seperti ini ya. Ini juga sudah termasuk gaya gesek. Terus ataupun mendorong benda memijak. Terus yang keempat yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet, bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Nah, ada juga mungkin nanti benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Makanya nanti silakan yang gaya belajar kinestetik nanti melakukan percobaan. Nah, kemudian gaya listrik yang berapa? Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik yang dihasilkan oleh aliran listrik seperti gaya magnet atau gaya magnet listrik. Gaya listrik banyak di sini. Banyak gaya yang menggunakan listrik. Ya, contohnya ini layar ya, proyektor ini juga menggunakan listrik. Kipas angin yang bergerak juga menggunakan listrik. Kemudian yang keenam yaitu gaya gas. Apa itu gaya gas? Nah ini adalah gaya gas. Ini jenis-jenis gaya. Jadi jenis-jenis gaya ada. Nah, tadi yang terlewat adalah gaya listrik. Gaya listrik terlewat. Nah, silakan untuk yang gaya belajarnya kinestetik memperagakan. Ini ada magnet dan nanti kalian coba mempercobakan yaitu gaya gesek benda yang jatuh dari tempat yang miring. Silakan kalian coba dulu. Nah, kemudian untuk yang gaya belajarnya yaitu visual, silakan untuk buka bukunya ya. Materinya silakan dibuka, dibaca tentang yaitu gaya di sekitar. Nah, untuk ini yang audio silakan memperhatikan ke depan penjelasan ataupun nanti video yang diperlihatkan. Untuk gaya belajarnya kinestetik silakan kalian mempercobakan percobaannya. Nah yang ini nanti perhatikan Bapak menjelaskan ataupun memperhatikan yaitu ini video. Nah silakan diperhatikan. Ya benar, Budi langsung air pedal sepedanya. Sepeda adalah benda, benda punya apa yang berat? Juga berbeda. Jadi, apa budaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya adalah jenis nolok. Yuk kita bahas jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot pada kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan
Gaya meninggalkan benda dia menjadi berbeda. Bagaimana jika Budi menaik sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin besar juga kecepatan benda. Setelah membagi teknologi, Budi mendorong sepedanya agar bisa berhenti. Saat dia didukung memberikan gaya pada sepeda. Tampak rem akan mengekang roda agar berhenti bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di dalam rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berlari arah. Selain mengalami bola dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena berlaku aktif bermain, tidak kemudian bola yang dipegang oleh Budi mengenai pos yang milik ibu Dodi. Pos tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai posnya, ada gaya yang diberikan pada pos yang dapat bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya teman. Nah, ini adalah macam ataupun jenis-jenis gaya dan pengaruh gaya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, banyak tidak pengaruh gaya terhadap benda itu? Banyak. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak yaitu gaya yang kita gunakan. Nah, tadi seperti contoh. Nah, ini bangku yang didorong ataupun bangku yang kita tarik ini menggunakan gaya. Gaya apa? Gaya? Ya, gaya otot yang kita gunakan. Di dalamnya terdapat yaitu gaya gesek juga, karena antara gesekan kaki bangku dengan lantai itu terjadi gesekan, itu termasuk gaya gesek. Nah, wah, silakan diperhatikan kembali. Untuk semua boleh diperhatikan.
semakin tinggi. Itu termasuk contoh gaya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Masih banyak lagi contoh-contoh gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Bapak tanya kembali. Gaya itu apa? Gaya atau Dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya terbagi berapa macam? Nah, yang pertama kedua, ketiga, gaya empat, gravitasi kelima, graviti keenam, gaya nah itu jenis gaya. Coba siapa yang bisa berikan contoh gaya otot? Contoh gaya otot, coba. Yo, siapa? Apa? Gaya otot itu contohnya apa? Ayo. Mengangkat barang. Apa lagi? Mendorong kursi. Itu termasuk gaya otot. Nah, coba sini praktekkan mengenai tentang gaya otot. Coba yang maju sini. Yang sini maju. Nah, sekarang kita lihat gaya otot. Nah, contohkan mengenai tentang adu pancok. Nah, silakan coba di sini contohkan adu pancok. Nah, di sini. Ya. Ayo. Dikit lagi. Wah, gak ada yang kalah. Ayo. Ya, ayo. Nah, ini termasuk. Nah, Mas Lo ininya. Ya, sini dulu. Nah, itu tadi termasuk gaya apa? Termasuk gaya otot. Jadi banyak contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita berikan tepuk tangannya untuk kedua. Nah, itu salah satu gaya otot, yaitu adu pancok. Ya. Apa? Ada yang bertanya? Nggak ada. Nah, oke. Kalau seperti itu bisa dipahami mengenai tentang gaya? Bisa. Pengertian gaya bisa paham? Bisa. Terus jenis-jenis gayanya bisa paham? Bisa. Nah, contoh-contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tahu? Bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak contoh mengenai tentang gaya. Nah, oke. Kalau bisa dipahami, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Nah, membagi kelompok nanti Bapak berikan tugas. Nah, setiap kelompoknya. Nah, ini mungkin kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, silakan nanti setiap kelompok mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Iya, diambil. Nah.
Silakan untuk dikerjakan tugas LKP-nya. Berkelompok bekerja sama, ya. Ya, saling bekerja sama. Ya. 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 Silakan isi kelompok. Ya, tinggal di situ aja. Pilih. Ya. Ya, silakan kerjakan registrasinya. Ini namanya kelompoknya. Apa? Yang lain. Sudah nih? Ya, bentar ya. Ini sudah.
Sudah selesai semuanya? Belum? Ini udah ya? Kelompok 3 udah. Nanti kemarin. Sudah siap semua? Ya, oke. Sudah siap semua. Sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok, nah, kita menggunakan apa ini? Pin. Nah, nanti kelompok yang pinnya berhenti di situ berarti dia yang maju terlebih dahulu. Oke, sekarang kita putar terlebih dahulu, ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Menang arisan. Ya, maju silakan kelompok 1. Ya, bawa silakan. Ya, hasilnya hasil diskusinya kelompoknya.
benda magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ya. Koin logam di meja dan jarum benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Botol plastik, penghapus, dan juga pensil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, alhamdulillah ini adalah hasil dari kelompok satu mengenai tentang yaitu gaya gesek dan gaya magnet. Nah, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan mengenai tentang dua hal tersebut? Silakan kalau yang mau bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan tanyakan. Yang mau bertanya silakan. Yo, ditanyakan pada kelompok satu yang belum paham. Ya, silakan. Tanya. Kenapa logam bisa digunakan? Kenapa uang logam bisa ditarik oleh magnet? Kenapa? Ya, Karena ini terbuat dari logam. karena tadi apa? Karena logam itu terbuat dari logam. Karena uang logam terbuat dari Logam. jadi Bisa ditarik sama magnet. ditarik oleh magnet. Nah, silakan yang bertanya lagi dulu. Ada yang tanya lagi? Tidak ada. Sudah, kalau tidak ada, tepuk tangannya untuk kelompok satu. Ya, terima kasih hasil presentasi dari kelompok satu mengenai tentang gaya magnet dan gaya gesek. Jadi ketika tadi uang benda yang diluncurkan di bidang miring, nah ada yang satunya berbentuk kotak, ada yang berbentuk bulat. Nah, itu ketika bergesekannya lebih cepat yang bulat. Nah, kenapa? Karena di situ permukaan benda yang bulat dengan benda yang berbentuk kotak itu berbeda. Jadi untuk berputarnya yang bulat itu lebih cepat. Nah, selanjutnya kelompok berapakah yang maju ke depan? Kita ya kelompok dua. Ya, silakan kelompok dua maju. Ikutan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan jenis gaya yang jenis 6 gaya yang ada di sini. 1 gaya magnet, 2 gaya gravitasi, 3 gaya pegas, 4 gaya gesek, 5 gaya otot, 6 dan terabur saya listrik. Untuk 6 jenis Gaya itu hasil dari kelompok 2. Nah, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang bertanya mengenai tentang apa yang telah disampaikan dari kelompok 2? Silakan bertanya.
budaya. Ayo silakan yang mau bertanya. Hah? Ada. Ada yang mau bertanya? Kelompok itu, kelompok 1, kelompok 3? Ada. Kelompok 1 nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Ya. Kalau seperti itu, ya. Terima kasih atas kebersamaan. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir berarti otomatis kelompok akan maju depan. Duduknya yang rapi kembali. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membacakan presentasi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nomor 1, gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Contohnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya menggunakan bola. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya memasukkan seorang ke dalam tas. 4. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya melompat bola. Itu hasil daripada kelompok I mengenai tentang pengaruh gaya. Silakan dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya. Ya, mengenai tentang pengaruh gaya. Silakan tanyakan dulu. Ya, yang mau bertanya? Ayo silakan tanyakan. Ayo, Pandu bertanya? Enggak. Yang bertanya, kelompok ini? Nggak ada. Udah, kalau nggak ada silakan dihitung. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok mengenai tentang yaitu gaya. Tadi ada yang mengenai tentang pengaruh gaya. Pengaruh gaya tadi apa aja? Dapat benda yang diam menjadi bergerak. Terus benda yang bergerak jadi diam. Terus bisa mengubah arah benda. Terus juga bisa mengubah bentuk benda. Itu pengaruh gaya terhadap benda. Gaya terbagi berapa? Nah, yang pertama gaya, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Itu jenis-jenis gaya. Contoh-contoh gaya tadi apa di dalam kehidupan sehari-hari kita? Mendorong, mendorong pintu, membuka pintu, mendorong bangku atau meja, terus meledak bola, ataupun menggoes sepeda, ataupun kita yang berjalan, bergerak. Itu adalah contoh-contoh dari gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian simpulkan? Ya, bisa disimpulkan ya hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, itu tadi pertama kan sudah, yaitu pengaruh gaya, terus jenis-jenis gaya, dan contoh-contoh gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menambah semangat pada hari ini kita ice breaking lagi dulu. Ya,
Drinking. Silakan berdiri semuanya. Ikutin ya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tema yaitu daya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan yaitu hasil pembelajaran hari ini. Coba bisa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang dipelajari hari ini? Gaya sekitar. Jenis-jenis gaya. Terus manfaat gaya, pengaruh gaya. Nah, jenis-jenis gaya di dalam kehidupan. Nah, kelompok ini apa kira-kira? Menyimpulkan yang hasil pembelajaran hari ini. Yuk. Ya, jadi contohnya adalah mengenai tentang pengaruh gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian kendalanya apa? Ada yang bisa belum memahami materi atau apa? Bisa dipahami?
Ada kendala pada diri kalian sendiri mengenai tentang memahami materi? Tidak ada. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Nah, alhamdulillah kalau tidak ada, mudah-mudahan materi yang tadi kita pelajari itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan dapat kita gunakan di dalam kehidupan sehari. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi ya hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Ini individu. Individu itu masing-masing. Ya, silakan kerjakan waktu 5 menit. Yang tadi kertas yang hasil kelompoknya tapi dia hasil kelompok ya silakan dikerjakan. Ya, sesuai pertanyaan. Sesuai pertanyaan. Pertanyaan. Sesuai pertanyaan. Ya, selesai.
Oke, dikumpulkan ya. Duduk siap. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini kita telah selesai. Nah, merefleksikan alhamdulillah dari awal hingga akhir. Nah, semuanya bisa mengikut dan mudah-mudahan bisa memahami pembelajaran pada hari ini mengenai tentang yaitu jenis gaya ataupun gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa mengerti. Nah, dan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah yaitu tadi mengerjakan tugas kelompok pada hari ini. Nah, dan mungkin untuk pembelajaran yang akan datang kita masih membahas mengenai tentang gaya. Ya, gaya berupa gravitasi ataupun gaya gravitasi dan gaya pegang. Nah, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca doa. Silakan untuk buku-bukunya yang lainnya dirapikan terlebih dahulu.